Mau menyangkal atau tidak, nyatanya hidup itu selalu tentang kekurangan dan kelebihan. Di satu sisi, ada manusia yang mengatakan bahwa aku serba tidak bisa, serba tidak punya, serba tidak dibutuhkan, dan serba kekurangan. Tapi nyatanya, di satu sisi yang lain, ada manusia yang iri dengan kehidupannya, dan dia mulai membandingkan dirinya dengan orang tersebut. Sama halnya, mengatakan bahwa aku serba tidak bisa, serba tidak punya, serba tidak dibutuhkan, dan serba kekurangan. Seterusnya, sampai mungkin hidup akan berakhir dengan sebuah mestinya. Kisah ini juga mungkin dialami oleh makhluk seluruh alam, yang pada dasarnya mungkin Tuhan mengutuk itu, tapi nyatanya tidak. Tuhan selalu memberikan semua makhluk sesuai dengan porsinya. Mungkin makhluknya saja yang tidak menyadari hal itu karena hatinya selalu tertutup dengan sebuah penjelasan-penjelasan di luar kemampuannya. Ini kisah bukan tentang bumi dan matahari, tapi kita tidak bisa menyadari bahwa mereka selalu bertanya dan selalu berdebat membahas hal ini. Ini bukan soal mengenai menceritakan penderitaannya masing-masing. Ini hanya perdebatan kecil yang selalu kurang satu sama lain. Pada saat bumi dilahirkan, dia bangga dengan segala kepunyaannya itu. Dia memiliki air, yaitu lautan, danau, sungai yang luasnya tiada kara. Mempunyai hijauan daunnya yang membuatnya selalu bernapas dengan baik. Dia juga punya banyak isi-isinya sampai pohon-pohon itu berbuah lebat sekali. Bumi terkadang tersenyum dengan hal itu. Bumi selalu bahagia dengan kepunyaannya itu. Namun, suatu hari, tahun berganti tahun. Tak terasa, bumi sudah berhidup berabad-abad, dan banyaknya manusia yang hadir di bumi. Berkembang pesat bagaikan sebuah virus. Manusia-manusia itu berkembang membuat suatu pabrik yang membuat udara bumi sangat tercemar sekali. Yang menebang pohon yang membuat bumi mengalami kebanjiran. Yang menggali tanah terus-menerus sehingga gunung habis tak terbentuk. Dari banyaknya kejadian itu membuat sedih bumi. Dengan sedih berkepanjangan, membuat dalam bumi terjadi hujan lebat. Itu membuat bumi sangat marah. Akhirnya, bumi mencoba untuk berbicara kepada matahari. Dari kejadian itu, bumi bercerita semuanya, menyampaikan segala keluh kesahnya dengan kesedihan yang amat sangat memilukan. Cerita dari bumi hanya membuat matahari tersenyum, lemah sekali. Matahari berharap bahwa dengan dia menceritakan kesedihannya akan membuat bumi jadi lega. Lalu, matahari berbicara kepada bumi. Kesedihanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Mulai saat itu matahari mulai menceritakan segala kekurangannya. Matahari berpikir mungkin lebih enak menjadi bumi. Nyatanya dia selalu membuat manusia banyak berterima kasih karena banyak sekali hasil bumi yang bermanfaat. Dijadikannya tempat pekerjaan karena membuat pabrik dan gedung-gedung. Berterima kasih dengan hasil bumi karena mereka menikmatinya sebagai bahan pokok makanan. Dan banyaknya alam yang membuat mereka dapat menghirup
alam dengan baik. Banyak sekali manusia yang bersyukur atas hal itu semua. Ya walaupun semakin tua, bumi semakin banyak sekali yang sudah dihabiskan. Tapi setidaknya bumi bisa bermanfaat bagi manusia. Mungkin matahari merenung dengan dirinya. Dia sama sekali tidak memiliki hal apapun yang perlu dibanggakan dengan dirinya. Dia selalu amat sedih ketika matahari dengan senang hati memancarkan sinarnya ke bumi. Tapi manusia-manusia tanpa memikirkan perasaan matahari selalu mengeluh karena kepanasan dan selalu membawa payung agar tidak kepanasan. Tentu hal itu semua membuat matahari sedih. Matahari takut jika dia memancarkan sinarnya, manusia-manusia tidak akan suka. Dari cerita matahari, di lain sisi ada hadirnya bulan dan bintang yang mendengarkannya. Bulan dan bintang selalu berharap bahwa mereka itu sempurna. Apa yang menjadi pertanyaan matahari bahwa dia tidak disukai? Itu merupakan hal yang tidak patutnya dibenarkan. Nyatanya, matahari selalu menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Jika terus-menerus datangnya hujan, maka manusia akan mengumpat, mengapa datangnya hujan? Kemana matahari pergi? Nyatanya, jika tidak ada matahari, akan membuat banjir. Baju tidak menjadi kering. Bahan-bahan pokok yang ada di bumi tidak tumbuh dengan baik karena tidak adanya matahari yang terpancar. Manusia mengeluh dan kesulitan mencari makanan. Nyatanya benar, hidup itu hanya tentang serba kekurangan dan kelebihan. Jika satu mempunyai kekurangan, maka satu juga tentang kelebihan. Kelebihan akan mencoba membuat sesuatu berjalan dengan selalu bersyukur. Namun kekurangan selalu mencoba untuk membuat kita terpuruk. Satu sama lain saling melengkapi. Tapi nyatanya, banyak makhluk hidup di alam semesta ini tidak pernah menyadari kelebihan yang dipunya. Dia selalu menutupi dengan kelemahannya, selalu buta dengan kelebihan, dan tidak mau percaya dengan kelebihannya. Menutupi sebuah kelebihan akan membuat hidupnya selalu tersimpan rasa tidak suka pada orang lain, rasa benci pada orang lain, dan rasa tidak suka melihat orang lain bahagia. Menurut kamu, apakah itu benar? Semestinya, jika seseorang menaruh harapan pada dirinya, seseorang menaruh cita-cita pada dirinya, aku yakin satu sisi dia masih melihat satu sisi kelebihannya, mencoba untuk mengasahnya, mencoba untuk selalu berpikir jalan yang sempurna. Terkadang juga kita perlu berpikir, hidup itu dihidupkan dengan sebuah kesenangan, tidak ada kekurangan hal apapun. Kalau kamu berpikir sebuah hidup tentang keburukan, maka kamu akan selalu dihinggapi rasa kecewa dengan kehidupan, terpuruk dengan keadaan. Ini bukan tentang bumi dan matahari, tapi ini tentang mencoba belajar lebih dewasa dalam menerima sesuatu yang ada pada diri kamu sendiri.